Halo pemirsa, seorang wanita hamil ngidam mencuri. Berulang kali nekat mengambil handphone baru dengan mengelabui penjaga toko. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, kebakaran besar meludeskan 3 bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. 7 orang terjebak di dalam rumah. Evakuasi korban dari lantai 3 berlangsung dramatis. Kebakaran besar melanda 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di kawasan pemukiman di Jalan Keting, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, sempat terekam video amatir dari warga. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik lantaran terlihat 7 orang satu keluarga penghuni rumah terjebak di lantai 3 bangunan. Evakuasi pun berlangsung dramatis melalui atap rumah warga. Warga berhasil menyelamatkan 4 orang anak, 2 wanita dewasa serta 1 orang pria yang terjebak. Seluruh korban langsung mendapat penanganan medis dan dilarikan ke rumah sakit. Saksi mata menyebut kebakaran berawal dari suara ledakan di dalam rumah yang dengan cepat membesar membakar 3 bangunan beserta isinya. Saya dengar ledakan kuat banget, itu sekitar jam 30. Itu saya bangun semua karyawan kan serem semua. Kalau kejadian persisnya itu dari kantor saya atau sebelahnya, saya kurang paham. Cuman sudah merata. Ini yang kebakar apa sih, Pak? Kalau kantor saya masker, TPJSB sini. Polsek Penjaringan, Jakarta Utara telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang nyaris menimbulkan korban ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, 3 orang satu keluarga tewas dalam kebakaran yang melanda bengkel sekaligus tempat tinggalnya. Korban terjebak di lantai 2 saat api berkobar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di lantai 1. Api dengan cepat berkobar membakar bengkel sekaligus rumah di kawasan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat meludeskan bangunan beserta isinya. Dari lokasi sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang membuat warga panik. Dari kejadian ini, pemilik bengkel beserta istri dan seorang anaknya yang masih remaja menjadi korban ditemukan di antara puing bangunan di lantai 2. Diduga ketiga korban terjebak di lantai 2. Polisi langsung mengevakuasi jasad ketiga korban dan melakukan olah TKP, menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini, diantaranya memeriksa kabel instalasi listrik di lokasi kejadian. Tim Puslapor sudah mendatangi TKP daripada kebakaran yang ada di wilayah Polsek Bayung Lincir. Sekarang sedang melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan barang-barang yang diduga terjadinya kebakaran di tempat tersebut. Polisi mengamankan lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka baru dalam peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan. Ketiganya diduga lalai melakukan pemasangan instalasi listrik di lapas tersebut. Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang tersangka baru dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan. Ini dilakukan usai polisi menggelar perkara untuk kedua kalinya.
Dari pemeriksaan diduga kebakaran terjadi akibat adanya kesalahan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dan tidak dilakukan oleh orang profesional. Insiden ini juga disebut murni kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan. Peserta gelar sepakat bahwa tidak ada unsur kesengajaan, tetapi adalah karena kelalaiannya. Dari 3 tersangka, 1 tersangka berinisial JMN merupakan warga binaan yang memasang instalasi listrik kabel dan tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. 2 tersangka lain berinisial PB dan FS menjabat sebagai kasubag umum. Dari yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ada 3 tersangka. Ya, dari hasil gelar perkara yang pertama adalah 3 ini adalah di pasal 188 KUHP Yunto, pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Sebelumnya, usai gelar perkara pertama, penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang petugas lapas sebagai tersangka. Ketiga petugas yang berjaga saat kebakaran di lapas Tangerang ini dinilai melanggar pasal 359 KUHP menyebabkan kelalaian hingga meninggalnya seseorang. 3 tersangka baru terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Seorang sopir truk tangki di Palembang, Sumatera Selatan disekap sejumlah pria yang mengaku anggota polisi. Komplotan ini memeras korbannya dengan berpura-pura menanyakan surat jalan. Menggunakan sebuah minibus, komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan menghadang truk tangki di Jalan Bambang Utoyo, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku langsung memerintahkan sopir truk tangki untuk turun. Para pelaku yang mengaku anggota kepolisian ini menanyakan surat jalan dan menuding sopir telah mengurangi isi tangki selama dalam perjalanan menuju sebuah perusahaan di sekitar lokasi kejadian. Upaya korban untuk kabur tak berhasil. Korban pun disekap dan diminta uang 5 juta rupiah. Pak, punya ini Pak, yang tadi Nelpon keluarganya? Iya Pak. Seperti apa ditelepon? Disuruh nelpon keluarganya minta duit ini tadi Pak. Kalau korban tidak ngasih, kau apa kan korban itu? Sekap Pak. Pakai apa kau sekap kemarin? Kita belum disekap termakai ini Pak. Pakai borgol. Satu pelaku yang memiliki kartu anggota kepolisian masih diburu petugas. Dia ini kalau kita pengembangan sebelum dari kita, ya itu dia kejadian itu di OI pernah 2 kali, modelnya sama, ya. Jadi mobil apa yang di-stopnya? Dia mobil tangki. Mobil tangki dengan mengaku sebagai sawit. Para pelaku terancam minimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Sekelompok remaja melakukan penghadangan dan pelemparan kendaraan di pintu keluar tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku mengincar truk dan dimintai sejumlah uang hingga barang berharga lainnya. Sejumlah warga yang sebagian remaja melakukan penghadangan dan pelemparan kendaraan menjelang pintu keluar tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para remaja nekat masuk dan menghadang kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Pada kasus ini, satu pelaku John Roy Silalahi 31 tahun tertangkap. Warga Belawan Bahari ini ditangkap saat berada di pinggir jalan bebas hambatan tersebut. Saat beraksi, pelaku mengincar para sopir yang mengendarai truk tangki pembawa BBM untuk dimintai uang hingga barang berharga lainnya. Kondisinya nomor 353 ya, tanggal 22 Juni 2021. Nah, jadi pada saat itu si korban sedang mengendarai satu unit mobil tangki, kemudian dilempar oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Mantan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban tewas ditikam teman yang sekaligus tetangganya sendiri akibat dendam dan sakit hati. Dahrizul alias Uong 55 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya. Korban yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan tergeletak dengan luka bekas tikaman di dada. Dari keterangan saksi, korban tewas dibunuh teman yang juga tetangganya setelah keduanya sebelumnya terlibat cekcok. Pelaku berinisial Zai alias Sijai telah merencanakan aksinya menyerang korban dengan senjata tajam.
Diduga pembunuhan ini bermotifkan dendam dan sakit hati. Jenazah korban dievakuasi, dibawa ke RSUD Deli Serdang untuk dilakukan otopsi. Dibuka mertua saya pintu, langsung nyari mertua saya almarhum. Habis itu langsung ribut terus ditikam di sini kan, ditikam di sini, terus nyandar di sana, terus nyandar di situ, yang nikam pergi. Gitu aja, nggak ada apa-apa gitu. Tikam di bagian mananya bang? Ditikam bagian sini. Polres Serdang Berdagai masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan motif dari pelaku menikam korban. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Tanjung Beringin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Serdang Berdagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi melaporkan. Sesosok mayat bayi ditemukan mengenaskan di dalam sumur. Diduga bayi baru dilahirkan, sengaja dibuang orang tuanya. Warga Ambung Semuli, Kabupaten Lampung Utara gempar menemukan jasad bayi di dalam sumur di balai desa. Mayat bayi yang baru dilahirkan ini ditemukan warga sudah dalam kondisi mengenaskan, mulai membusuk. Polisi dibantu warga mengevakuasi jasad bayi yang berada di kedalaman 5 meter. Warga mengaku tidak mengetahui pelaku yang diduga orang tua bayi yang sengaja membuang dan membunuhnya karena ditemukan adanya jeratan tali di leher bayi. Mayat bayi pertama kali ditemukan warga yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam sumur. Lewat di sekitar sumur itu ada baunya gitu loh. Nah, kok dilihat, loh ini bayi apa boneka kan gitu. Nah, terus dia lari nyari kawan, suruh lihat ini bayi apa boneka. Kalau untuk berdasarkan oleh TKP ini kemungkinan mayat ini sudah berumur sekitar 2 hari karena sudah mulai proses pembusukan. Kemudian ada kain sejenis kerudung warna hijau dengan posisi terikat di leher. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti. Jenazah bayi dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Seorang warga di Keramat Jati, Jakarta Timur kehilangan 2 motor matic. Para pelaku beraksi di tengah hujan saat situasi sepi. Empat pencuri yang berboncengan motor memantau situasi saat hujan di Jalan SMA 14 Barat 1, Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Setelah dipastikan aman, 2 pelaku masuk ke salah satu rumah warga di kawasan padat penduduk ini. Para pelaku menggasak 2 motor matic yang terparkir di halaman rumah. 1 motor didorong, 1 lainnya diangkat. Situasi yang sepi saat hujan membuat komplotan ini leluasa beraksi. Saya main HP di depan pintu di bangku. Setelah itu saya nggak nge tuh, saya main HP nggak nge ada kayak keberisikan atau apa, atau anjing saya ada orang datang atau gimana. Nah, terus sesudah itu saya baru ngeh setelah motor Vario entah kayak baru nyala gitu mesin. Saya sekejap langsung buka pintu, langsung ngejar mereka. Kasus ini telah dilaporkan ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diejek tak mampu bahagiakan istri, karyawan bunuh juragan besi tua. Pelaku dendam karena diminta ceraikan istrinya. Sergap investigasi, segera kembali. Bantuannya 87 jalan muda.